Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Ban dalam. Ini kan Iya. bekas jalur oli nih. Iya, cet-cet gitu yang kalian ngecat. Iya. Bedrak. Karena ini refurbish mobil bekas kecelakaan dulunya lagi. Ini katanya adalah halaman dari rumah Nenek. Nah, mungkin pada saat rumah nenek kayak gini Oh, kali iya. maksudnya kayak gitu kali ya. Yang dibahas Uncle Ken kemarin itu Uncle pas podcast. Iya. Tuh ini masih item-item bekas yang oli-oli gitu mungkin Uncle ya. Bekas oli. Oh, tapi banyak ini juga tuh kelelawar ya. Iya. Karena sudah 4 tahun tidak dipakai. Kiatmo kenapa Kiatmo kangennya tuh gimana? Jadi Kang Yana itu tadi dapat gangguan di akhir-akhir podcast itu, dapat gangguan makhluk-makhluk yang ada gerbang di sebelah sini, Uncle. Ada Oh, di sini makhluknya- ada gerbangnya. Iya, gerbangnya persis di yang tadi ditunjukin sama Ken Ya, yang tadi di podcast. Ken coba cari energinya ternyata dapat, dan itu di dalam itu pas banget di pintu gerbang goib itu ada rumah, di bawahnya itu ternyata tanah nenek yang menyimpan dendam. Sambil coba masuk yuk kita bahas di dalam. Ya, yuk. biar kita bisa merasakan high Kalau pace-nya ya. kita masuk ke gerbang itu nggak apa-apa. Enggak kan gerbangnya di tembok. Gerbangnya di balik tembok ini. Assalamualaikum. Gua Mulai hanyepnya. ini Sebelah mana kenapa? nih? Ini tuh kayak tangan kah atau apa, kaki kah, ketapaknya karena gede-gede banget loh ini. Tadi pas kalian podcast Ini jarinya masuk, ya, ini jari ya. Ada kah? Tapi jarinya 6 bun. Oh, aneh-aneh. Ini kan tadi apa namanya? Sewaktu Apa nih yang podcast hitam itu? Iya. Ada yang gede. yang gede yang masuk ke Sorry. Tapi tadi ada suara. Dari sini ya, Bun. Heeh. Tuh ada siapa-siapa. Kosongan begitu doang. Jadi yang Bunda dengar itu tadi barusan, di sini tuh ada yang ngikutin kita, Uncle. Di saat kita di depan sana tuh ada yang kesini, Bunda. Ada yang masuk ke sini, Bunda. Nih, sebelah sini. Pas banget di tangan aku ini posisi dia lagi ngintip ke kita. Karena posisinya dia nggak mau kena cahaya. Kayak gimana wujudnya? Wujudnya itu yang tadi Kiatmo bilang gede. Jadi seolah-olah yang Bunda ngeliat tuh hitam aja kan, kayak orang ngelangkah. Jadi tadi pas kita baru ngebahas kan tiba-tiba ada suara mungkin dia yes. Terganggu. This is me, Mau nunjukin gitu. kalau memang mereka ada. Iya kan? Dan dia juga ngebuktiin kalau yang kita maksud itu beneran dia. Tommy itu salah satu makhluk yang memang ada di sini atau gimana ya? Ini hati-hati loh, ini kaca-kaca semua beling loh. yang Jadi- masuk ke Tommy yang dari pojokan sana itu tadi. Dari pojok sana itu tadi. Di sini ini ada makhluk lain. Apa tuh? Barusan ngintip di apa namanya? Tembok ini ya, sebelah sini nih ya. Cuman nggak lama dia ada di sini. Hilang lagi terus. Sosok apa itu? Sosoknya seperti wanita tapi kecil, segini nih. Boncel. Enggak. Bungkuk gini. Nenek-nenek. Nenek kah? Saya nggak bisa memastikan itu nenek karena cuma sekilas banget. Nah, energinya kali ini kayaknya positif. Mau setan positif kan? Yang negatif nih? Enggak. Ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang positif. Gantung lah kayak manusia. Jangan pegang sembarangan terus pegang gue ya. Kayak aku udah mau begini. Makanya aku mau begini tapi kita nggak bisa megang. Kan! Itu pintu rahasia jadi pegang. Uncle. Mungkin dari sini ini juga ya. Ini sepiteng kali nggak? Jangan dibuka. Itu lorong waktu. Lord Tadi waktu. kecoa atau enggak? Oh kan? Oh, Bukan- tempat bukan- pembuangan bukan- oli. Iya, Pembuangan oli. Oke. Makanya kalau apa namanya? Kalau makhluk-makhluk seperti itu biasanya juga senang tinggal di tempat-tempat seperti ini kan. Iya. Kasihan. Dari Iya. Dari masih ada sangkut pautnya sama nenek-nenek yang Bunda lihat yang cahaya warna putih. Nah, sampai sekarang pun katakanlah si Gundurwo itu masih mengabdi buat si nenek-nenek itu. kalau misalnya nenek itu masih ada di situ kan kita nggak tahu juga ya, kadang kalau misalnya kita nonton atau apa kan nggak semua orang mau ya menurut dia emang mungkin tempat ini penting atau kayak gimana kali ya. Jadi maksudnya kan sekarang si nenek itu berarti sama si sosok dia yang baunya itu kan Bau yang paling disukain mereka. Sumpah. Serius, barusan aku bilang enaknya baunya. Ih, Aku bilang gitu. bau lemari besar. Lemari besar. Apa jangan gitu ntar.
Iya bener. Berarti si genderuwo ini masih ngabdi sama nenek ini. Masih sampai Tapi sampai nenek saat ini kan sekarang sudah menjadi satu tipe sama dia gitu, istilah makhluk. Nah mereka Berdebu mulutnya. malah kalau kita bilang Urusan sebelah, bukan cuman di sini doang. Ada sih ini makhluknya. gemes banget di sini. ini juga tempat apa wanita yang sering melambaikan tangan. Atau di sini tuh Apa itu? Jangan macam-macam. Gak ada orang ya di sana ya? Oblak. Ini Pako udah mulai kayak Digendongin. merasakan digendongin karena udah kayak bungkuk. Digendongin beneran serius. Digendongin dari tadi ya. Dari situ. Yang gendongin siapa itu? nih bunda juga Iya. baunya ya bun ya, dari baunya ya. Sumpah ini ngap banget. Nggak berasa kayak Depan dicekin aja, orang mendingan. gitu. Karena di atasnya itu adalah gipsum kapur. Kita tuh takutnya nyerap apa? Aroma kapur ini bahaya. Depan kayaknya deh. Lah, Uncle, Bunda. Nyonya pakai bunda. Bun, Bel tolong bel. Pegangin aja, takutnya ya. Nah, kok begini badannya? Bun, kok melengkung badannya? Bukan bunda ini tanya. Bukan Di sini yang bukan bunda. Selamat malam. Kaki gemeteran. Semuanya kebetulan dia sebadan tapi. Selamat malam. Nih. Ini. Coba duduk. Nih. Mau pulang ya? Iya. Nih. Nenek mau pulang. mau kemana Nek? Mau kemana Nek? Ada yang mau ini kok nggak ada yang jahat. Kita cuma pengen tanya aja ke nenek kenapa, kita mau bantuin. Ini aku yang tadi ngobrol sama nenek. Nenek mau ngomong. Ayo di ini aja kasih yang bundanya Nek. Kasihan takutnya. Minta Bundanya tolong yang bongkok. ditahan bentar ya. Tapi dia Minta tolong ditahan bentar. Ini. Bel bantuin Bel. iya. Gak apa-apa, dijagain aja. Kita sambil jalan keluar yuk. Ayo. Jadi oke kan nyampein aja. Buat kita semua yang di sini tolong jagain Bunda ya. Bunda jangan sampai di belakang atau menyendiri. Karena barusan yang dia mau tuh Bunda. Ih, Bunda. Kan nggak tahu kenapa, tapi dia memang tadinya tuh makanya untungnya Bunda nggak mau kesini. Jadinya yang didorong ke Atmo. Makanya feeling Bunda bener. Bunda mending di situ. Ayo Angkel, kita ke tempat yang Udah sembarangan. Ih, bau banget. Maaf, Ci. Nggak apa-apa. Bau banget Pak nggak nyium ya? Aduh, kuat banget deh. Ini bahaya banget ya. Tahu sama ketinggian. Di sini Ki, dari jalur sini. Ini tuh biasanya lounge buat customer kan ya kalau di lantai sini. Iya. Oh, lihat aku tadi sempoyongan. Ayam. Sorry. Langsung injek kayu. Ki, Hati-hati. Bismillah. Allah Akbar. Aduh, aku nggak berani banget Ini ruangan apa ya, Kak? Ini kita udah deket tempat yang atas tadi yang waktu di podcast. Aku tahu tinggi aja sempoyongan. Ada sosok hitam besar yang tadi ya, yang ngaco di podcast kita tadi beberapa kali dia datang. Di mana dia, Ki? Di pojokan sini Angkel. Ini mungkin ada salah satu apa ya, penyimpanan air atau mungkin limbah malahan. Jangan di sini ya. Kalau Nah, kan. ketinggian.
Yana. Kenapa dia keluar dari sana? Awas dia kejeblos dalam toren susah keluar loh. Kang Yana. Lompat. Assalamualaikum. Coba ini bahaya banget. Assalamualaikum. Anwar itu kaca di kaca. Hei. Kita gimana cara nangkapnya ya? Tangga lagi. Galak. Takut tangga situ. Takut di tangga situ. Baik, Bang. Masih. Takut dia naik tangga itu ke atas. Ketemu kan kamu? Ini jangan ke Ketemu bawah ya, kan ada kamu? banyak kaca-kaca. Gimana caranya supaya Dia mau ke tangga. Kang Yana nggak Oi. boleh loncat ke bawah. Sini yuk ngobrol yuk. Jangan di situ yuk. Ketemu kan kamu akhirnya sekarang? Jangan, sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kang Iqbal. Gak bisa jawab, jahat kamu. Setan kamu. Jangan turun tangan dia, jangan. Ini kaca semua. Enggak. Entar. Mi Kang Iqbal cepetan. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Oi. Ganja. Oi. Oke KBP Lovers, seperti biasa setelah kita live selama 2 jam tadi, sekarang kita masuk ke part 2 untuk jalan-jalan malam, untuk mengeksplor apa aja sih dia dalam lokasi kita pada malam hari ini. Dan seperti biasa juga kita sudah terbagi menjadi 2 tim. Di sini kita ada Anwar, ada aku, ada Mas Iqbal dan juga Vito yang akan mengomentari apa aja sih penampakan atau gangguan yang ada di tim jalan-jalan malam. Dan sekarang tim Angkel sudah bersiap. Di sana ada Angkel, Bunda, Kiatmo, Onyo dan juga Rudi. Kiatmo. Oke, silakan Angkel. Oke, Mope Lovers, KBP Lovers kembali lagi. Nah, sekarang waktunya kita jalan-jalan malam. Kalau tadi kita sudah di lantai 1, sekarang kita mau ke lantai 2 dan lantai 3. Walaupun berat naiknya. Eskalatornya aman gak sih? Aman ya? Aman. Agak deg-degan juga sih, udah lama nggak ditinggalin. Iya. Keropos. Keberanian aman nggak? Karena tadi kemarin pas aku lihat ya yang video itu ada yang lewat itu di atas. Dari atasnya ini. Iya, jadi aku Dari kayak lantai 2 ke lantai 1. Itu yang kita cari. Oke, yuk let's go, mungkin kita langsung bisa naik ke atas. Yuk. Ada sosok bapak-bapak pendek, matanya melotot besar. Itu yang paling kuat di sini. Bapak-bapak pendek, tapi badannya itu kekar. Mungkin apa ya? Kayak makhluk-makhluk. Ya ini memang lokasinya di pegunungan ya. Lokasinya di pegunungan. Kita ada di lembah. Memang khas makhluk-makhluk seperti itu. Tapi kalau kita bicara mengenai sejarah Prabu Siliwangi, mereka ini kan bisa dibilang makhluk agung ya. Bangsa yang dulunya mempunyai kedudukan tinggi juga. Nggak bisa dibilang mereka menjadi makhluk yang apa namanya bergentayangan. Kalau berarti mereka mungkin ada di area kaki gunung. Ada tapi bukan di mall ini. Ada jejaknya sedikit dari pasukan masa lalu. Kalau di sini kerajaannya Galuh Pakuan, Angkel. Oh iya benar. Galuh Pakuan. Beberapa masih ya namanya mulai dari era dulu ya. Pasti tanah-tanah ditumbali untuk menenangkan tanahnya ibaratnya. Kayak ada yang jalan nih. Ada yang jalan ya. Siapa? Nah, ini kita sudah ada di atas. Jika ada yang mau berkomunikasi, silakan berkomunikasi. Nah, itu banyak yang ngintip-intip kita. Kalau aku lihat seperti perempuan gemuk di alamnya. Iya, bener. Bener, ada yang lewat set. Perempuan gemuk tuh gitu. Boleh digambarin, diceritain sosoknya? Yang aku lihat ada perempuan gemuk, dia wajahnya itu pucat seluruh badan, tapi ada darah di ujung sini, di ujung bibirnya. Hanya di ujung bibir. Iya. Mukanya biasa aja sih, kayak penduduk pribumi biasa, cuma dia pucat gitu.
Ada lagi cerita tentang ini ya, persaingan usaha ya. Iya. Persaingan usaha malah saling mengerjai. Biasa banget. Iya, Apalagi dempetan gini nih. Iya. Usaha Sebelah-sebelahan. makanan. Usaha makanan lebih banyak caranya. Bisa bikin makanannya basi. Tiba-tiba ada lalat hijau mendadak yang tadinya nggak ada. Tapi Uncle, aku pernah ya dapat pasien gitu kan. Jadi yang jual burger sama yang jual baju itu saling nyerang. Aneh tapi nyata ya. Padahal jualannya beda loh. Dan Kok mereka bisa? kerja di sebuah mall. Yang jadi pasien aku itu yang jual burger. Aneh tapi nyata kan? Padahal beda loh dagangannya. Iya, secara ini kan nggak sejalur istilahnya nggak. Orang beli baju juga beli makan sih. Iya. Itu dia. Mungkin Ada dendam tersendiri backstory-nya ada kayaknya. dendam tersendiri karena yang pertama kita nggak pernah bisa mencegah orang untuk tidak suka sama kita. Iya, betul. Karena sifat penyakit hati itu bisa jadi dari mereka sirik dengan apa yang kita punya, mereka tidak ingin melihat kita berhasil juga. Iya, benar. Ya macam-macam pasti bentuknya. Sampai ke sini-sini. Ya mungkin kita berkali-kali apa ini? Hiyo, Dupa. dupa. Kok bisa ada dupa di sini? Dupa baru lagi. Nggak lama ini, Uncle. Dupa lama. Iya, cuman Ini- nggak sempat dibakar. Iya, betul. Nggak ada harumnya lagi. Udah Iya udah hilang. Tawar. udah hilang. Coba. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Apa artinya? Artinya memang dipakai untuk mencari sesuatu yang berhubungan dengan panca indera. Oh. Panca indera maksudnya gimana? Panca indera. Penglihatan, penciuman, pendengaran, Perasa. perasa, Mengecap lagi pengecap. Ini kayaknya ya food court itu tadi. Tapi nggak tahu ya, mungkin dia ambil sesuatu yang tertinggal di sini atau ambil sesuatu yang ibaratnya tertinggal ya di sini, bukan dalam bentuk fisik. Coba tak nyalain, udah nggak ada wangi-wanginya ini. Tapi kenapa ya kok bisa ditinggal? Kalau dinyalain ada yang datang nggak? Enggak. Ini sari-sarinya udah hilang. Oke. Mereka Iya. sumber makanan mereka udah nggak ada lagi di sini. Nggak ada lagi ya. Melihat apaan? Banyak banget di sini. Banyak banget. Siapa ini? Tuan, ada yang lewat. Enggak, pocong. Pocong, Gimana? sini. Pocong. Nggak usah nyo. Udah nggak usah nyo. Udah. Kita mau ke lantai 3. Kita Bisa jadi dia menarik supaya kita jangan naik. jebakan. Ya. Iya. Kang Yana ini suka ini. Bunda, nyo, tolong nyo. Bunda. Nyo, bunda lemas nyo. Di belakangnya nyo, di belakangnya nyo. Tolongin dong, siapa? Mami nih. Beb, ini. Siapa? Kenapa kamu? Kenapa masuk? Kamu yang jubah hitam di belakang itu? Hah? Kamu kan yang jubah hitam di belakang itu? Kasih tau apa? Mau kasih tau apa? Nggak bisa bilang, tunjuk aja. Tunjuk. Kenapa? Kok marah? Ngajak ngobrol pelan-pelan kok marah? Mau dupa ya? Mau dupa? Tunjuk dulu. Kamu di mana pun? Kamu yang mana? Di belakang. Kamu di belakang sana. Apa tugas kamu di sini? Apa tugas kamu di sini? Kalau nggak bisa bicara udah ya. Kasihan bunda ya. Kasihan bunda ya. Ya. Nggak boleh manggil yang lain. Nggak boleh manggil yang lain.
Nggak boleh manggil yang lain. Nggak boleh manggil yang lain. Makin kacau. Nggak boleh manggil yang lain. Nggak boleh yang manggil. Udah ya, keluar ya. Catmu. Aduh. Ada kursi bunda nggak? Tolong belak. Iya, duduk. Sandaran ke bundik. Dilempar parah. Gak ada orang sama sekali. Iya. Baunya makin busuk, udah mulai kepancing semua nih. Ya, tadi sosoknya ini ya Uncle, sosok wanita. Kemudian memakai kemben, tapi kuno banget kembennya. Tapi saya nggak ngeliat sampai ke bawah, sampai segini aja. Karena tempatnya di situ itu. Ya itu dia. Tempat ini bukan istana pocong, benar mereka ada di sini. Jadi siapapun yang mungkin mengenal tempat ini tidak bermaksud untuk memberikan nilai yang kurang baik di lokasi ini. Tapi ada baiknya jika ini difungsikan kembali menjadi tempat apapun, ada baiknya untuk memindahkan energi yang tertinggal di tempat ini supaya suasananya lebih aman dan nyaman untuk kemudian digunakan. KBP Lovers, kita ketemu malam hari ini di jalan-jalan malam ya, di stadion di daerah Jakarta. Ya. Dan malam hari ini kita mau ketemu sama makhluk yang ada di dalam, dari tadi udah nungguin kita. Kita langsung jalan aja yuk. Yuk, Kita ketemu sama perempuan yang berdarah-darah di sana ya. Ya. Yuk. Ini tempat tadi ada yang suara jatuh bukan sih? Iya Uncle. Di sini nih kursi. Iya. Ini kursinya tadi jatuh kan dari atas sampai ke bawah. Memang kalau lorong itu kan lubang angin, memang tempatnya mereka. Ini bekas makan udah lama banget. Iya. Jamuran. Bau debu banget di sini aja. Tapi ini sih tangga. Apa? Jadi itu. Apaan tuh? Kayak dia ngegerosok deh. Ini tangga model lama banget, soalnya tangga rumah aku tuh. Ini rumah mami papi ya. Kayak gini, muter gini kan. Kayak ada yang nyeret dari bawah Biasanya ya. kalau tangga gini kan buat karang loteng cucian baju ya. Ada suara dentuman di atas. Dum. Iya. Jadi emang Kita ini kalau mau naik aman gak sih? Enggak naik kan? enggak, kayaknya kita enggak naik kan. Seperti ada kehidupan. Kenapa ada yang dorong-dorong? Bukan, suara pintu digeser itu. Cuman Kayak ada. Dia kayak sengaja mancing kita buat naik banget sih. kayaknya. Tapi aku takut, maksudnya ini kan udah lama banget nih bangunan ya. Dan tangga kayak gini kan maksudnya takutnya ada propos atau kayak gimana, ini secara logika manusia aja ya, nalar manusia ya. Ini kayaknya ada yang lebih menarik di sini karena bahaya kan ini Bun. Dan dia sengaja banget suaranya supaya kita tuh Terpancing ya, Heeh. memancing kita ya. Wah, bentar kan, awas kan. Berisik. Ya berisik. Terus kan? Ini adalah ruang pertumbuhan. pertumbuhan. Dia tuh ada sofa. Iya. Ngedeket dia. Sumpah. Ngedeket dia. Berasa gimana, Uncle? Panas banget. Panas. Nah, dia geser lagi nih badannya. Ini kalau dilihat ya cuman sampai dada aja ya, dari bawah sampai sini. Sampai dada aja. Lainnya oh iya, mau rasain aja, Bu? Enggak luar aja. Mukanya nggak kelihatan ya? Mukanya di atas, Uncle. Bella. Nembus. Dia asal dari Itu ada suara-suara lagi dari atas tuh bener-bener kayaknya ngundang banget deh. Tapi Ini kalau kan aku udah Tiba-tiba lampunya mati, hidup, lampu hidup, mati, hidup, mati, hidup. dari atas ada suara lagi. Iya dari tadi. itu Mohon maaf tapi di dalam tuh aku nggak kuat banget, beda banget aromanya tuh bener-bener Sumpah ini aneh, Ini sumpah kayak seriusan. Maaf kita di sini aja deh. Kita dari sini aja ya guys, soalnya bersin nggak dong. kuat banget guys. ini masuk ke separuh badannya. Sumpah tiba-tiba Iya. panas.
Panas banget ini. Ntar ya. Tadi nama yang tadi tak kasih tahu sebutin dalam hati. Anwar ya, Anwar Sanjaya Gano. Bukan yang tadi loh, yang tadi. Oh, iya. Dalam hati aja, jangan dulu. Iya. Sumpah panas banget ini, tiba-tiba ngeliat tuh pala kita kayak gini tau gak? Mardiani ada di sini karena memang tertinggal makhluk-makhluk yang ada sekarang, atau memang mereka dari Ini kenapa jalannya lama banget, Mas? Dia dari dulu ada di tempat ini yang kayak Ki Atma, Kang Iqbal gitu bilang. Kan ini sebelumnya apa Ki? Hutan bakau. Hutan bakau. Hutan bakau dulu ya. Kalau kita lihat dari postur tubuhnya, itu bisa dibilang kayak dia tuh kayak apa sih? Kayak pohon-pohon bakau gitu. Panjang-panjang, tinggi-tinggi. Kalau tadi juga kita bilang katanya ada yang pernah menggunakan magis untuk pertandingan, menggunakan magis. Magis apa Apa tuh magic lah. Oh, oke. Untuk pertandingan di lokasi ini pernah ada makhluk yang tertinggal juga nggak di sini? Banyak kan tuh. Assalamualaikum wahai ahli kubur. Ini kayaknya nggak bisa masuk deh. Malah dipanggil. Dipanggilin ahli kubur bahaya. Guys, ini dulunya ini ruang tunggu pemain. Ya, Jadi ini kayak kamar ganti juga ya. coba aku masuk dulu lah, nggak apa-apa. Hati-hati Ken, hati-hati Di sini Ki. Awas. Itu besi nyungkruk. Ya. Itu besinya tuh pada Sakit banget. Suaranya mulai berat. Itu kenapa papan ada di atas itu ya? Tangan. Papan. di luar gimana nih? Tiba-tiba pintu yang ditutup. Pintu yang tutup gimana dong? Enggak ada papan. Kenapa sih yang di depan? Enggak pakai papan kan? Iya. Ini lagi gelap banget kita besok. Kian lah, Hati-hati Kian aku di mau luar. di Aku luar. aku sama kameramen. Tadi Ada apa refleks. itu di luar? Ngomong apa sih, Kak? Itu gimana ya? Tiba-tiba ada yang nutup gitu. Ada nutup kayak- pintu, Mbak. Ada. Sebenarnya kalau dari segi bangunan aja ini tuh udah mendukung ya. Itu dari mana? Dari mana? Yang putih itu siapa? Tadi enggak ada loh. Itu benar. Enggak. Sumpah itu enggak ada tadi. Tadi di situ, astagfirullahaladzim, Angkel ya Allah. minta kami. Itu kucingnya lari. Ya itu. Pori-pori sampai bengkak begini. Itu dari mana? Itu penasaran aku makanya ada bentuk energi dari tadi. Apa ini? Cuman nggak ketemu. Apa ini? Mbak, dia Kucing. pinter Ki. Heeh. Dia nyimpen di sini ketutupan Iya. sama bau bensin. Iya. Jadi kita nyari bau darahnya itu nggak susah. fokus, Nggak fokus. Bener. Dan emang mendukung banget setiap ruangan di rumah di stadion ini tuh bangunan ini satu tidak ada sirkulasi udara. Sirkulasi udara. Dua tidak ada cahaya. Jadi ini kan lengkap banget ya, ketika lampunya mati semuanya total gelap. Gelap total. Bener. Iya kan? Baby. Baby. Ini bukan Bella. Pegangin. Bilangin dong ke Anwar. Baby. Baby. Bel. Bella. Bel. Ini kenapa dia kayak mukul-mukul dirinya sendiri? Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please dong, jangan gangguan dong. Elah. Bel. Bel. Bahaya ini. Siapa ini? Aku takut deh dia kayak ngeliatin mukanya dia tuh kayak serem banget gitu, tutupin deh lo. Tangan kamu lebih gede deh Mas. Coba dikeluarin dari sini deh. Takut jangan lihat kaca lagi nih kayaknya aku rasa nih. Itu gerbangnya. Soalnya dia tadi matanya ngeliatin ke kacanya tuh nggak slow banget. Baby. Ini dong, ini siapa sih? Jangan ganggu dong. Ayo keluar. Ya turutin, jangan turutin, lawan. Lawan, jangan turutin. Lawan. Jangan turutin, Neng. Bel. Pegangin yang bener dulu. Oblak, Neng, Nabila, Dwi, Nurul, Sinta, siapa namanya yang dari baru namanya John? Kagak yang bawa air kemari, hah? Udah mana? Bunda. Wah, ini bukan Bunda. Bukan Bunda kan? Tolong. Ayo. Aku kira tadi Bunda mau jalan aja makanya aku diemin. Bunda. Mau
Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Itu Gak boleh. Depannya kok. Iya, ini mau kemana? Gak boleh. Ini pegangin depan. Sini. Duduk. Duduk, gak boleh, gak boleh. Awas, belakangnya. Setan gak boleh ikut masuk sama manusia. Hah? Oh, ini pegang. Duduk, astagfirullahaladzim Allah. Masukin, naikin, tarikin sayang. Tarikin, enggak, tarikin ke sini, ke bangku, ke iya gini, ayo. Bun. Bunda, ini bukan bunda, bukan bunda, bukan. Bukan. Bukan bunda. Bunda. Apa sosok yang kita Bunda. Karena sebagai penjajah, Inggris dan Belanda tuh punya cerita mengenai sisi magic tuh banyak banget juga. Banyak banget. Kalau mau deket ya Australia dulu. Ya, ke Australia kita. Australia kan soalnya belongs to Queen kan? Yes. Kan mereka negaranya kerajaan. Australia itu kan masih atas perintahnya Inggris. Iya. Nah itu ya sama, begitu di sana auranya tuh Masih masih Inggris kerajaan banget. banget. Berarti nanti kita akan next akan mencari dan membuka misteri di sana ya di Inggris. Ya bisa lewat Google Map. Jangan yang datang lah. Iya kan? Pakai Google Map kita liatin itu kan juga Iya. bisa. Bisa Ya kan juga. nggak lebih menelaah begini. Virtual. Enggak juga. Malah lu nggak syuting war. Pakai VO aja ntar, pakai voice recorder. Kurang dapat high bisnya. Habisnya. Five-nya. Limanya. Bukan Viv, Vivus. Ada lu pikirin deh war. Minggu depan podcast baru lu jawab ya. Iya itu namanya. Terima kasih Kiat semua, terima kasih Kiat, terima kasih Onyo, Bunda, Anwar, terima kasih banyak Bella. Pulang dari sini sehat juga kita ya. Tim yang dikontrol room juga Iya, jangan Bismillahirrahmanirrahim ya, Mas. tim yang dikontrol room juga terima kasih banyak. Kita ketemu minggu depan di Kakak Beradik Podcast. Bye. Bye. Hari ini di Jalan-Jalan Malam kita akan langsung masuk ke dalam dan bertemu sama salah satu sosok perempuan yang katanya menjadi korban di tragedi terowongan kereta api berdarah. Di situ ada 20 anak-anak yang pergi dharma wisata dan duduk di atas gerbong kereta. Kemudian keretanya masuk ke dalam terowongan. Akhirnya 20 anak tersebut jadi korban dan kepalanya hilang. Salah satu dari 20 yang menjadi korban itu rumahnya di sini. Tapi yang jadi pertanyaan kenapa makhluk ataupun arwah dari korban-korban itu nggak cuma satu, tapi lebih ketarik di tempat ini. Nggak tahu kita belum ngeliat kepala buntung di sini kayaknya ya? Jangan dong, please. Jangan, please. Iya, Mas Ik belum ada kepala buntung, Mas Ik. Ada di bawah, Uncle. Di bawah? Nanti, ya. Nanti mungkin kita Hitam ya? iya, betul. Gosong. Kok agak gosong sih Mas Ik? Itu apa? Gosongnya itu kayak sebenarnya bukan gosong, Uncle, ya, kayak gesekan gimana ya namanya, kayak hancur gitu kan, kalau gesrek di dalam itu kan. Aromanya gosong mulai keluar. Gitu ya. Oke deh, coba kita explore lagi kali ya. Aroma gosongnya mulai keluar. Ini kamar korban ya? Ini kalau dilihat dari stiker-stikernya, ini kamar cewek sih. Cewek itu dia. Iya, dia kamar korban ya. Cewek rambut panjang. Ini kamar cewek atau ini kamar cowok? Ditempel foto cewek? Tadi ya harusnya sih kamar Hah? cowok ditempel foto cewek. Tapi katanya di sini ini kamar korban. Iya, kamar korban ya? Iya, kamar korban. Kayaknya kalau cewek nggak mungkin foto tempel kayak gini deh gue. Dulunya mungkin kamar bun, tapi karena nggak kepake, jadinya barang-barang bekas digunakan rumah ini disimpan dijadikan gudang. Kenapa Kan? Aromanya nggak. Ini nih ada salah satu dari ranjang ini tempat tidur siswi tersebut. Siswi, bukan siswa ya? Siswi. Ini kenapa ada suara ya? Iya, ada suara tadi dari sini. takut. Kayak suara ini. Ada suara kecil banget kayak. Iya. Gitu. Iya. Jadi yang Ken dapat Uncle, dia tuh, jadi mereka tuh nggak tetap di satu tempat kalau untuk tidur. Jadi mereka tuh sering bergantian. Kayak misalnya kadang si korban di sini, kadang dia tukeran, dia pengen di atas. Makanya tadi kan sempet bingung yang mana. Kalau enggak biasanya ada jatah-jatahnya gitu. Iya, jadi Rollingan. Iya. dia tuh pernah di atas sini dan di bawah sini. Tukeran sama siapa kan?
tukeran sama siswi yang lain. Muter-muter gitu loh. Iya, tempat tidurnya. Kenapa pindah-pindah? Mungkin karena dia tuh kalau dilihat dari yang Ken rasain sekarang, dia ini anaknya cukup penakut. Dia suka menyendiri. Tapi dia ya? Iya. Tapi dia seneng sama yang berbau Mistis. iya, berbau mistis itu dia seneng. Tapi dia memiliki ketakutan juga dari yang dia suka. Makanya kadang dia suka di bawah sini, kadang suka di atas. Nah, kalau di atas dia tuh sering tidur ditemani sama ada yang Ken bilang tadi yang di depan di pohon, yang lidahnya panjang, terus punya gigi, terus ileran. Dia tahu nggak dia ditemenin? Dia tahu. Dia sering ditemenin di atas ini, tidur di atas ini. Karena kalau dia tidur di bawah, itu akan kelihatan sama teman-temannya. Jadi di kamar ini tuh cuma ada 3 orang, nggak 4. Jadi yang sering diisi yang di bawah 2, dan kadang tuh dia di atas sendiri. Nah itu yang Ken dapat Uncle. Yang daun-daun itu ya? Ini pas yang lurusan center. Iya, itu kan yang di sela-sela daun-daun itu kan, daun-daun jatuh tadi ke bawah. Di sini ada muka tadi di sini. Iya. Astagfirullahaladzim, apa itu? Apa itu? Iya, Bang. Apa itu? Siapa nih? Itu siapa itu? Woi, aduh. Sos Jansen. Jansen. Namanya ganti jadi Jansen. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dia naik ke para-para. Tolong ini jempol, jangan jempol. Hei, Kang, Kang boleh. Kang jatuh, Kang. Kayak ini, Kang. Bisa naiknya. Ada nggak? Ini jatuh nih. Nggak bisa naik ini. Ini dia masih sadar nggak? Enggak. Potong rambutnya. Awas matanya. Hei. Pegangin. Ini apa tuh? Assalamualaikum. Ini siapa nih menurut gua? Anwar. Nyalain dong TV-nya. Berkabut. Bau. Allahu Akbar. Setan pocong kali. Kang Yana. Kang, sadar kan? Kang Yana. Kang. Udah sadar. Kang. Hati-hati Kang, ada paku Kang. Itu berdebu, awas. Awas kepala ya. Awas kena para-para. Para-para apa? Itu penatap lumut. Plafon. Atap. Apa nanti aku bilang apa? Atap. Iya. Pala-pala. Bisa nggak? Bisa. Turun. Dari sini aja nih, nahan di tembok. Dia yang memerintah. Ya, dia yang memerintah untuk mengganggu orang-orang yang tinggal di sini supaya tidak betah. Kesana. Bengong. Yuk, masuk yuk. Aroma nggak enak. Oh my God. Ini yang tadi Ken bilang. Jangan ke situ. Hah? Sakit Anwar, dibujak-bujak gua. Ini yang tadi kan Kang Ik. Enggak. Kamu cek gini lagi. Uncle mau cek, tapi kata Kang Iqbal jangan. Uncle. Boleh dicek? Kata Kang Iqbal jangan. Boleh dicek? Atapnya rapuh. Iya. Biasanya itu sosok kuntilanak ya Kuntilanak ya? Pantesan di sini kan biasanya banyak cewek-cewek kan? Iya. Kayak yang dari pohon. Mereka kepancing sama anak. Ya Ken! Auzubillahiminasyaitonir rajim. Enggak boleh berdoa di kamar mandi. Kang Iqbal. Kang Iqbal. Tolong dong Kang si Ken. Ya. Kepalanya dipeluk, kepalanya dipeluk. Tiba-tiba deg-degan gua. Jangan keluar, lu bantuin gua di sini. Lu yang bisa doa. Enggak boleh doa di kamar mandi. Dosa. Mantra. Doanya mantra aku lupa lagi. Assalamualaikum waalaikumsalam tinggal. Ayo keluar. Tinggal lihat kidul tanda bicara dengan sekui pahit. Saat tinjak salah kaprah. Ayo. Ken ada Ken. Siapa yang paling parah yang Ken sama Mas Iqbal temuin di lokasi ini? Yang paling parah. Yang paling parah. Ya itu yang sampai hancur. Hancur kayak badannya. Tadi kan di dalam tadi sempat ada cewek ya Kang. Iya. Yang di WC itu? Ya yang di WC tadi, kalau Uncle tadi masuk, itu dia cewek, ada kepalanya, ada badannya, tapi tangannya nggak ada, sama dari pinggul ke bawah itu nggak ada. Rusak hancur itu.
Jadi kecelakaannya tuh memang tangannya tuh Ini rata-rata yang kecelakaan di sini itu Uncle dulu ya, mungkin ya sebelum tempat ini dibangun ya, maksudnya untuk meminimalisir kecelakaan ini dibangun, itu rata-rata itu organ tubuhnya rata-rata ya ada yang hilang. Entah itu jari atau apa, mungkin ada yang nggak ketemu, kepalanya pecah, otaknya kemana berceceran, kayak gitu. Banyak. Rata-rata organ tubuhnya pasti kebanyakan hancur. Tapi yang paling parah tadi aku lihat yang di WC tadi, makanya sampai, dan kalau Angka lihat itu tuh masih, kalau yang aku lihat tuh masih berdarah. Iya, masih ada. Masih berdarah dan bau. Makanya tadi aku sampai enek kan, karena memang tercium sama aku, karena aku lihat. Semoga tidak ada lagi tragedi-tragedi berdarah di tempat ini. Amin, ya. amin. Dan semoga juga kita beserta tim seluruhnya, khususnya MOP, ya MOP Crew, semoga diberi keselamatan sampai tujuan ya. Iya, dan kelancaran dalam perjalanan Ada pulang. halangan satu apapun ya. Amin. Ya, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman semuanya. Padahal makasih. Makasih Ken, banyak, makasih, Uncle. Mas Iqbal makasih, Bunda makasih. Thank you. Siapa namanya? Tuh. Anwar. Iya, Anwar terima kasih banyak. Minggu depan kita akan cari lagi lokasi lain yang mungkin bisa menjadi tempat di mana kita bukan cuma mendapatkan cerita misteri, tapi banyak pelajaran yang kita petik dari setiap episode. Ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa saksikan setiap hari Kamis dan Jumat. Bye-bye. Sekarang ini di jalan-jalan malam kita sudah bersiap untuk melakukan mediasi langsung di lokasi-lokasi tertentu, dan tadi Kang Yana juga masih pemulihan. Ternyata pada saat off cam gitu ya, ada salah satu kisah yang terungkap dari Kang Yana. Tapi aku kurang lengkap ceritanya. Apa tadi Kiatmo? Cerita yang ada di sini, Uncle. Apa tuh? Yang bakalan kita ungkap lebih dalam. Karena dari tadi kita telusuri, ternyata Kang Yana melihat sesuatu yang waktu melakukan astral projection tadi, melihat sesuatu yang kita akan telusuri di sini. Itu kesannya tentang sesuatu yang benar-benar menyedihkan sih kalau kita bilang. Menyedihkan sekali. Bertolak belakang banget sama yang tadi nyerang Kang Yana. Katanya makhluk hitam yang ternyata auranya kurang baik. Ya. Tapi yang terungkap adalah kisah menyedihkan. Justru makhluk itu tadi memberi keterangan ke kita kalau ternyata di tempat ini ada sebuah tragedi yang menyedihkan. Makanya kita coba buktikan apakah memang benar terjadi seperti itu. Dulu tempat ini apa ya, Rut? Tempat ini asrama. Bukan, sebelum jadi asrama. Sebelum jadi asrama tempatnya rawa-rawa. Oh. Oke. Berarti ini dulu rawa-rawa yang dimungkinkan ada banyak makhluk yang sudah tinggal dari zaman dulu gitu ya. Betul. Oke, kalau gitu yuk kita langsung jalan aja. Let's go. Tunggu. Kenapa? Yud. Jirayut. Yud. Ki, nggak apa-apa. Ini bukan dia ini. Hah? Bukan dia ini. Yud. Jaga di belakang, takut jatuh. Saya akan berbicara melalui media anak ini. Mas ya, tolong jagain ya. Rudi, tolong jagain yang sebelah situ. Biar dia jalan. Uber. Siap, Bu. Kita jagain. Bun pegangan. Tuhanku ya. Jatuh itu punya Jirayut. Ya, kasur semua. Kasur. Apa yang mau kamu sampaikan? Siksaan. Ada siksaan. Maksudnya dia disiksa? Iya. Yang lagi masuk ke Jirayut ini mengalami siksaan. Siapa yang nyiksa kamu? Seniornya ya? Sedih banget.
Dia nangis. Nangis. Berapa lama kamu disiksa di sini? Mereka jahat. Mereka siapa? Manusia tega. Orang-orang yang tega menyiksa kami. Jadi ini memang benar-benar yang merasuki Jirayut ini orang yang ibaratnya korban bullying, korban bullying seperti itu. Cuman saya nggak tahu nih disiksanya sampai apa kok sampai ibaratnya arwahnya penasaran di sini. Tapi bentar aku nanya ya sebelumnya. Jadi kalau kondisi seperti ini Ayut masih dalam kendali, masih nggak apa-apa berarti. Soalnya kalau kita tanggung jawab loh, kalau Ayut kenapa-napa terlalu lama. Dia netesin air mata terus. Ya, dia nangis terus. Ini jejak energi kesedihannya ya seperti itu. Di kamar ini tadi dia bilang manusia tega, berarti di kamar ini dia disiksa. Sepertinya begitu. Secara fisik. Ada yang mau kamu sampaikan? Ada yang mau ditunjuk? Di luar. Di luar. Di luar. Dari tadi banyak suara-suara dari luar juga. Kepo. Seperti ada suara orang berjalan. Ini mungkin makhluk-makhluk yang ada di sini ya. Kamu awas Rudi, jagain ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan jagain ya. Biar dia nunjukin sesuatu lagi. Aduh, kamu mau kemana? Mumpung ini makhluk masih bisa terkontrol. Awas kita masuk ngomongnya. Silakan. Kendali. Pengen jadi kendali. Oh, Tuhanku. Kaget aku. Wah, ini bangsal nih, bisa dibilang bangsal nih kiatmu ya. Bangsal banget. Bangsal tuh berarti kayak kamar dengan selasar dan kasur-kasur tingkat nih. Iya. Ya, baunya. Ini aku dari tadi pengen. Ini Aku mual banget nih. Bunda jaga-jaga hati-hati ya. Energinya masih ada energi-energi tilas. Terlihat ataupun aman untuk melakukan kekerasan. Ya. Gitu ya. Jadi biasanya ada titik-titik sendiri. Ada titik. Mungkin ini dia. Aduh Tuhan, titik mana Ada suara. Ada suara. Nah, kalau yang ditunjuk kasur pojok ini yang ditunjukkan oleh makhluk yang di Jirayut ini, kasur di pojokan, memang biasanya dipojokin kan orang-orang seperti itu. Iya, dipukulin di area sudut tanpa terdengar suara teriakannya. Ditutupin pakai bantal. Ditutupin. Mulutnya juga bisa mungkin diikat kali. Di solatif juga bisa juga. Disumbat sih biar. Disumbat. Apalagi ya bantal-bantal seperti ini, biasanya kan biar nggak kedengeran teriakannya dari luar. Mereka datang. Mereka siapa? Energi-energi lain yang ada di tempat ini. Ini tuh di sini rada pengap banget ya. Kalau terus nih pengap banget, padahal kayaknya ini ke jendelanya kebuka loh, tapi ini kamu di situ. Itu yang ditunjuk itu tiangnya loh. Aku takutnya dia digencet atau dibentur-benturin ke tiangnya. Terpojok, nangis di Oh, pojok. merinding. Tuh. Sama merinding langsung. Jadi di pojok situ tempat kamu nangis. Air mata. Darah. Air mata darah. Nangis darah dia.
bisa jadi kan kalau kekerasan fisik bisa sampai luka kan di mata. Tangkap guys, ada yang pegangin guys. Pegangin di depannya, pegangin di depannya. Pegangin. Teman-teman yang lain pelan-pelan teman-teman yang lain. Ini lagi nunjukin tempat yang lain, Onyo. Dia sepertinya. Hah? Lagi nunjukin tempat yang lain. Di sebelah kanan tadi lihat kayak jenggot. Tapi besar ya, Uncle? Jenggot. Jenggot. Dikurung di dalam kamar mandi. Dikurung dalam kamar mandi, posisi kedinginan, basah. Ini kejam sekali ya, Ki? Iya. Ini sih bukan buat ditiru kalian semua. Kejam banget sih kalau kalian seperti ini. Ini dengan pelaku yang sama apa gimana sih, Kiatmo? Kalau saya tangkap, Uncle, ini yang melakukan bukan hanya satu kelompok, beberapa kelompok. Oh, berarti dia ini menjadi bulan-bulanan bagi banyak orang gitu ya? Iya. Iya, betul. Oh, karena nggak ada perlawanan, jadi kayak semua orang melakukan ini tuh sebagai hiburan buat mereka. Dan selalu anak ini gitu. Selalu anak ini. Nggak tahu kenapa, mungkin kasihan banget ya. Tapi emang biasa sih, di satu perkumpulan pasti ada satu atau dua orang anak lah yang biasanya menjadi pelampiasan bagi beberapa kelompok gitu ya. Betul banget sih, Uncle. Dan ini kayaknya ada salah satu ruangan yang akhirnya disegel ditutup gitu kayaknya. Jadi kiri kanan kamar mandi sih ternyata. Iya. Makanya mungkin kalau zaman dulu kamar mandi sempit ini, orang basah kemudian kedinginan. Ya kita bisa bayangin, bisa paru-paru basah, bisa segala macem sakitnya. Oh, ini terpisah, ini untuk kamar mandi. Ini kamar mandi, yang belakang tuh